Kebiasaan saya ketika melihat Gubernur Anies adalah dengan menggunakan perspektif politik. Karena hanya itu yang kadang bisa menjelaskan mengapa dia mengambil sebuah kebijakan yang nyeleneh, aneh dan edan. Jadi kita akan mencoba melihat kebijakan Anies yang belakangan ini jadi topik perbincangan dan celaan para netizen khususnya. Saya pilih 4 kebijakan terakhir yang bikin heboh. Pertama, aturan ganjil genap yang diterapkan kembali buat mobil, dan akan menyusul buat kendaraan roda 2, kecuali ojek online, yang buat mobil saja sudah mengundang banyak kritik. Karena akan menambah jumlah orang yang menggunakan transportasi umum. Rasanya lebih aman jika kena macet dan berada di mobil sendiri, kalau memang macet yang dihindari. Saya yakin orang lebih memilih kena macet tapi berada di dalam mobil sendiri, ketimbang menambah antrian orang yang mau naik transportasi umum. Pengguna transportasi umum yang tidak punya mobil pribadi pun lebih suka kalau jumlah calon penumpang tidak bertambah kan? Kedua, Anies sudah membuat acara peletakan batu pertama di Kampung Akuarium. Pertanda akan membuatkan hunian buat para warga di sana. Padahal anggaran pembangunannya pun masih kurang. Juga ada hal yang tidak diterangkan oleh Anies kepada para warga soal rumah susun yang akan dibuat itu. Berita sebelumnya memaparkan secara mendalam soal tepu-tepu Anies ini. Kesimpulannya, acara peletakan batu pertama itu sekedar satu cara Anies untuk jadi berita saja. Ketiga, Anies akan mengizinkan bioskop untuk buka kembali. Memang sudah ada beberapa negara lain yang mengeluarkan kebijakan serupa, tentu dengan juga mempraktekkan protokol kesehatan yang ketat, bahkan super ketat. Karena sifat bioskop ini kan satu ruangan tertutup dengan sirkulasi udara yang tidak alami. Apakah peralatan AC di dalam itu bisa jadi penyaring virus atau malah jadi penyebar virus? Enggak paham deh saya. Selanjutnya adalah soal kedisiplinan warga penonton bioskop. Biasanya kan kita nonton bisa sambil minum dan makan. Apakah penonton bioskop tahan harus pakai masker selama 2 jam pemutaran film, jika memang diatur demikian? Siapa yang akan mengontrol para penonton bioskop supaya tidak ada yang makan minum selama film diputar? Banyaklah concernya. Keempat, yang paling koplak. Yang terakhir dan jadi paling heboh adalah Anies minta PUPR membuka tol dalam kota untuk jalur sepeda. Yang diminta adalah ruas tol di Kebon Nana sampai ke arah Tanjung Priok. Diperkirakan panjangnya sekitar 10 km hingga 12 km. Alasannya karena animo masyarakat yang tinggi untuk bersepeda. Bayangkan saja, kecepatan mobil di tol itu maksimal misalnya 100 km per jam. Adanya orang bersepeda di pinggir tol bisa saja membuyarkan konsentrasi orang yang sedang menyetir, bahaya. Kalau mobil hilang kendali, bisa saja terjadi kecelakaan tunggal. Sedikit saja lengah atau kaget, mobil bisa terlempar atau terguling ke arah jalur sepeda itu, bahaya. Pengemudi mobil sih bisa saja selamat karena fitur keselamatan di mobil. Nah, itu pengendara sepeda. Nah, apa kesamaan antara 4 kebijakan Anies ini? Bikin heboh. Iya banget. Tidak dipikir secara menyeluruh, iya. Bahkan ada beberapa yang menabrak peraturan. Namun, yang paling pasti adalah semua kebijakan ini bikin heboh, bikin ramai, jadi ajang kritik dan celaan, serta tentu saja jadi berita. Kenapa Anies mau mengambil kebijakan itu? Padahal sudah tahu akan memancing kritik dan melawan peraturan. Ini hanya dijelaskan dengan sudut pandang politik, yakni buat pengalihan isu. Isu apa yang mau ditutupi dari publik sehingga perlu pengalihan? Apalagi kalau bukan terkait COVID-19. Hingga kemarin, jumlah konfirmasi kasus positif di Jakarta sebanyak 35.453. Sedangkan jumlah penambahan kasusnya adalah 713. Semua angka itu tertinggi se-Indonesia.
Oke, semua daerah juga punya problem yang sama. Lalu apa cacatnya di Jakarta ini sehingga kasus COVID-19-nya harus jadi sorotan? Nah ini, karena hanya di Jakarta demo besar diizinkan, termasuk acara deklarasi kami beberapa hari lalu. Acara deklarasi kami itu dihadiri oleh ratusan orang, dengan tidak disertai ketaatan terhadap protokol kesehatan. Kalau bicara demo, kita akan bicara angka ribuan. Kenapa tidak pernah dilarang? Karena yang demo itu tujuannya sama, memprotes pemerintah pusat dan ujung-ujungnya mau menuntut Jokowi turun. Samalah dengan gerakan kami itu. Soalnya orang-orangnya itu lagi. Sekubu sama Anies. Nah, politis kan? Jadi angka COVID-19 dan kegiatan demo, deklarasi kami di Jakarta itu bagai lingkaran setan. Bukan hanya sebagai ajang penyebaran virus COVID-19, juga jadi contoh buruk yang menyebabkan warga Jakarta bandel, nggak bisa diajak disiplin pakai masker. Lawong demo aja diizinkan sama gubernur, dan yang demo ada yang tidak pakai masker. Nggak ada alasan kuat bagi warga buat menuruti aturan Anies kan? Ini sebuah kenyataan yang sulit dibantah oleh Anies. Makanya, pengalihan isu pun diperlukan. Ya sudahlah, telan aja itu virus.